Saudara-saudara, kali ini kita akan bicara mengenai area-area apa saja yang biasa dibantu atau di mana AI (Artificial Intelligence) kerap diadopsi. Tentu saja hampir seluruh kehidupan manusia itu memiliki potensi untuk dibantu dengan teknologi berbasis AI. Area yang paling banyak dipakai adalah misalnya Intelligent Data Management. Apa itu Intelligent Data Management? Kita tahu bahwa data itu sudah berlimpah ruah banjir di seluruh dunia cyber atau dalam kehidupan kita. Kita sudah tidak tahu lagi mana data yang benar, mana yang tidak, mana yang akurat, mana yang tidak, mana yang termutakhir, mana yang tidak, mana yang bisa dipercaya, mana yang tidak. Sehingga kita membutuhkan semacam cara untuk bisa memilah-milah data itu dan mengambil data atau menarik informasi daripadanya yang sesuai dengan kebutuhan kita. Disitulah kita membutuhkan suatu software untuk membantu mengelola, mengolah ya dan menampilkan data tersebut. Kemudian yang banyak dipakai juga mungkin saudara-saudara sekarang sering jalan-jalan di beberapa distrik sudah mendeklarasikan bahwa mereka memiliki fasilitas smart home ya atau rumah cerdas, di mana dalam rumah cerdas itu dijamin kenyamanan dan keamanannya. Ya, lampu itu nyala atau mati tidak perlu tidak perlu dilakukan secara manual oleh manusia, tetapi mereka akan melihat sensor. Kalau ada manusianya, maka lampu akan menyala, dan kalau sudah tidak ada orang, lampu akan mati untuk menghemat energi. Demikian juga terkait dengan AC ya, pemanfaatan AC ya dan konsumsi listrik lainnya. Kemudian di jendela-jendela juga dipasang sensor untuk keamanan ya, jika ada orang yang tidak berhak masuk, alarm akan berbunyi. Atau sensor yang bisa melihat atau bisa mencium adanya gas yang bocor atau tidak agar tidak terjadi kebakaran. Nah, itu adalah implementasinya dalam rumah cerdas atau smart home. Ada lagi yang namanya adaptive learning software ya, aplikasi-aplikasi perangkat lunak yang bisa belajar ya. Misalnya aplikasi untuk mengenal percakapan manusia. Kenapa dikatakan bisa belajar? Mungkin suatu ketika kita memberikan perintah, komputernya tidak tahu harus ngapain karena belum pernah mendengar perintah itu. Kemudian kita bantu untuk belajar dan akhirnya dia belajar sendiri. Atau kalau ya untuk mengenal foto kita ya, kadang-kadang kan kita suka di-tag foto kita. Nah, apakah ini foto kita apa tidak? Kadang-kadang salah, bukan foto kita, tetapi dibilang foto kita. Ya, dari situ kita bantu komputer untuk belajar bahwa ini adalah bukan foto kita, sehingga dia melakukan learning ya secara berkala dan secara konsisten. Ada lagi bicara mengenai robot, kita tahu persis ya di film-film banyak bagaimana robot itu mencoba untuk memimikkan apa yang ada atau dilakukan oleh manusia. Robot itu tidak selalu berarti robot dalam bentuk perangkat keras atau hardware seperti yang kita lihat. Robot itu bisa juga dalam bentuk aplikasi atau software. Misalnya robot yang bisa membantu untuk menggantikan customer service atau menggantikan call center. Jadi kalau kita chatting butuh bantuan, yang menjawab adalah robot sebenarnya. Nah, ini sangat baik untuk bisa membantu agar orang tidak banyak ngantri menunggu call center yang sedang bisa atau available untuk membantu kita. Yang juga menjadi banyak ambisi negara-negara maju adalah menciptakan mobil tanpa supir atau autonomous cars, di mana mobil-mobil itu bisa berjalan di dalam jalan raya secara otomatis menuju kepada tujuan yang kita inginkan dan kita tidak perlu harus mengendalikannya. Justru lebih aman karena kendaraannya, jalan rayanya, antar kendaraannya sudah dilengkapi dengan berbagai software, perangkat lunak dan perangkat keras untuk menghindari kita dari bahaya, tapi bisa sampai pada tempat tujuan secara selamat dan tepat waktu. Ada juga smart warehouses atau misalnya juga tempat-tempat menyimpan logistik ya, barang-barang ya, yang menjadi yang dicadangkan karena belum dipakai, gudang-gudang gitu ya. Seringkali kita memasukkan barang ke gudang dan mengeluarkannya itu kita tidak tahu mana yang masuk mana yang keluar. Dengan adanya smart warehouse itu mereka bisa mengenali barang-barang mana saja yang masuk, tanggal berapa, oleh siapa, dan juga barang keluar.
Smart control system biasa dipakai untuk mengendalikan pesawat udara ya, mengendalikan apa namanya equipment ya seperti traktor ya atau mengendalikan berbagai instrumen-instrumen besar karena manusia biasanya membutuhkan ketelitian atau bisa juga dipakai untuk hal-hal yang berbahaya. Misalnya robot yang dipakai untuk apa namanya yang berada di dalam lembah bom gitu ya. Kalau lagi perang kan di situ ada banyak ranjau. Kalau orang kan bahaya, yang maju adalah robot duluan. Atau sering juga dipakai dalam kegiatan berbahaya seperti dalam hal pertambangan dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, semua aplikasi tadi dimaksud itu pada dasarnya seperti halnya tubuh manusia memiliki fungsinya sendiri-sendiri tapi saling berhubungan. Robotics misalnya, robot itu dilengkapi dengan panca indera seperti manusia. Tentu saja untuk berbicara dihubungkan dengan implementasi yang namanya natural language processing. Untuk melihat kita membutuhkan image processing, gitu ya. Kemudian apa namanya untuk bisa jalan dari satu tempat ke tempat yang lain, ya robot harus bisa menganalisa graph analisis, analisa jalan, ya. Nah, itu semua saling berhubungan ya, saling berhubungan. Jadi tidak ada satu bidang ilmu atau satu implementasi dalam AI yang tidak saling berhubungan satu dengan lainnya. Jadi ada sensor, ada prosesor pengolah data, ada juga aktuatornya ya, atau hal-hal yang digerakkan berdasarkan pengolahan data tadi. Nah, oleh karena itulah bagi mereka yang senang melakukan penelitian, banyak bidang-bidang penelitian yang bisa didalami seperti semantik data analisis gitu ya. Semantik data analisis itu bagaimana kita merepresentasikan pengetahuan dalam bentuk hubungan antara satu knowledge dengan knowledge yang lain ya. Seperti hal yang manusia ini kan otak manusia ini sangat kompleks ya, dia bisa menghubungkan satu fenomena dengan yang lain, pengetahuan satu dengan pengetahuan yang lain. Nah, itu adalah cara otak manusia bekerja karena ada representatif dari arti sebuah fenomena atau semantik. Ada juga sering dipakai adalah cognitive computing, komputer yang bisa memahami, komputer yang bisa berpikir, komputer yang bisa berhitung, dan komputer yang bisa melakukan reasoning. Ya. Ini dikenal dengan contohnya komputer yang pandai bermain catur sehingga bisa mengalahkan manusia. Ada juga komputer yang khusus dipakai untuk menggantikan pekerjaan manusia yang berulang-ulang, yang sama terus, tapi sambil belajar atau yang dikenal dengan namanya bots, singkatan dari robot. Banyak juga artificial intelligence yang dipakai di dalam social analytics untuk melihat fenomena sosial. Karena apa? Fenomena sosial itu bisa digambarkan melalui analisis terhadap berbagai berita yang terjadi setiap hari dan lain sebagainya. Bahkan sekarang sudah keluar suatu era yang namanya deep learning, yaitu robot yang bisa diatur agar bisa berpikir lebih mendalam selayaknya seorang ahli. Ya kalau dulu menggunakan cara dulu kan sederhana ya. Misalnya robot untuk membantu dokter ditanya pasiennya oleh robot. Apa keluhannya? Oh saya pusing. Oke, berarti Anda kurang lebih kalau nggak darah tinggi, Anda lupa makan. Itu sederhana sekali. Tapi dengan deep learning, maka robot itu atau AI itu akan melakukan analisa lebih mendalam. Mengapa pusing? Kemudian ditanya, berapa tekanan darah Anda? Kapan Anda mulai merasakan? Apa saja gejalanya? Nah, robot akan menanyakan hal secara lebih mendalam sehingga nanti hasilnya pun akan lebih akurat. Itu membutuhkan sebuah pendalaman sebagaimana seorang expert mendalami bidangnya dalam mempelajari suatu fenomena. Di akhir kata banyak orang bertanya, apa sih bedanya program biasa dengan program berbasis AI atau artificial intelligence? Program biasa itu bekerja dengan data proses input proses output. Sama. Cuman yang dalam program biasa, inputnya itu biasanya adalah data. Ini data input dan program yang akan dijalankan. Nah, berdasarkan program itu, maka datanya diproses dan menghasilkan output. Begitu terus. Jadi contohnya adalah
Programnya adalah mengubah Fahrenheit menjadi Celsius. Berarti datanya adalah dalam bentuk Fahrenheit, maka keluarnya adalah Celsius. Begitu terus. Nah, dalam machine learning yang berbasis AI, sama input proses output, tetapi yang menjadi output adalah program. Dan datanya adalah data yang sudah dimiliki dan output yang terkait dengan data tersebut. Jadi misalnya saya udah punya sejumlah data. Kalau data ini artinya kucing, kalau data ini artinya anjing, data ini kucing. Jadi saya punya 20 foto kucing yang berbeda-beda, 30 foto anjing yang berbeda-beda. Kemudian saya kasih tahu, ini adalah kucing, ini adalah anjing. Artinya yang saya berikan adalah data dan outputnya. Kalau gambarnya begini, which is data, outputnya adalah kucing. Kalau gambar begini, which is data, outputnya adalah anjing. Itu semua dimasukkan ke dalam sistem AI dan sistem AI-nya akan keluar dalam bentuk program. Oh, kalau merangkaknya seperti ini artinya anjing. Oh, kalau dia menggonggong artinya anjing. Oh, kalau ada sungutnya seperti kumis artinya kucing. Itu mereka membuat program. Artinya apa? Mereka membuat cara untuk berpikir. Itulah yang membedakan program biasa dengan program berbasis machine learning. Machine learning artinya mereka bisa belajar dan hasilnya adalah program atau algoritma. Demikianlah saudara-saudara area yang paling banyak diteliti, paling banyak didalami dalam konteks artificial intelligence. Sekian dan terima kasih.